بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واهتدى بهداه وجعلنا الله منهم بفضله إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النووي وبسندكم متصل إلى الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعين رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in lil Imam Nawawi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman dalam haditsil qudsi, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka kunyatakan perang terhadapnya. Sudah kita jelaskan tentang hadisil qudsi, bagaimana akibat dari orang-orang yang memusuhi daripada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita cinta kepada orang-orang yang saleh. Karena salah satu tanda keberuntungan seseorang ketika dia mempunyai hati yang mencintai serta mengagungkan dan menteladani kepada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Ada salah satu tanda keberuntungan seseorang hamba. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Min alamatis sa'adah, termasuk tanda keberuntungan seseorang, baik itu keberuntungan yang dia dapat di dunia ataupun yang akan dia dapatkan nantinya besok di negeri akhirat, ketika dia mempunyai hati mencintai serta mengagungkan dan juga menteladani orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para aulia, para salihin, para muqarrabin. Karena keberuntungan yang sebenarnya ketika seseorang melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebinasaan seseorang ketika berpaling dari ketaatan, dari ibadah dan berani melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka mencintai orang yang beruntung adalah keberuntungan, membenci orang yang beruntung adalah kebinasaan. Dari karenanya pertemuan yang telah lalu kalau tidak salah kita sampaikan perkataan Al-Imam Al-Haddad di dalam diwannya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta dengan mereka, mencintai orang saleh, mencintai orang-orang yang beruntung,
beliau mengatakan dini, bagian dari agamaku. Ada bagian dari agamaku. Wa fardhi, dan kewajibanku. Wa sunnati, dan metodeku, jalanku. Wa urwatiyal wuthqa, dan tali yang sangat kokoh yang aku miliki. Wa afdalu ma indi, dan cinta kepada orang saleh adalah sesuatu yang paling istimewa di sisiku. Orang akan menjadi mulia ketika dia terhubung dengan orang mulia. Nah, orang akan menjadi istimewa ketika dia terhubung dengan orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sambungannya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub. Arti bertaqarrub apa? Beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam meraih ridha-Nya. Karena tujuan segala ibadah yang kita lakukan adalah untuk meraih ridha Allah. Seandainya ada tujuan selain ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan kebinasaan. Itu segala tujuan apapun di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencari ridha-Nya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku bertaqarrub. Arti bertaqarrub, beramal apapun itu. Salatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, atau umrahkah, atau kita hadir di pengajian zikir. Dan ini nikmat luar biasa. Wabil khusus malam Jumat kita gunakan di dalam berzikir. Malam Jumat kita gunakan di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita tahu semua malam Jumat adalah salah satu malam yang mana segala doa kita pasti diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, aib kita ditutup oleh Allah, keadaan kita dirubah oleh Allah, kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam istiqamah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat zikir kepada Allah, nikmat munajat kepada Allah, nikmat ketika kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada taqarrub, semuanya taqarrub. Taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih ridha-Nya. Karena ada orang yang ketika mendekat kepada seseorang itu niatnya macam-macam. Kalau ini mendekat kepada Allah, tujuannya adalah ridha-Nya Allah. Dah selesai. Yang penting beliau ridha, yang penting Allah ridha, selesai. Tidak ada tujuan untuk dapat ini, tidak ada tujuan untuk dapat itu, tidak ada tujuan untuk di sana kepentingan pribadi, tidak ada tujuan untuk materi. Kan macam-macam orang dekat. Dekat dengan fulan, dekat dengan fulan, dekat dengan fulan, macam-macam tujuannya. Ada orang yang Masya Allah dekat dengan si fulan, tujuannya adalah materi. Khalas, dia dapatkan apa yang dia inginkan. Ada orang yang dekat dengan si fulan, tujuannya adalah jabatan, dia dapat. Ada orang yang dekat dengan fulan, tujuannya kepentingan pribadi, dia dapat. Khalas. Tapi terlalu murah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya adalah dunia. Terlalu hina tujuan ketika kita untuk mendekat kepada Allah adalah kebahagiaan yang sementara. Tapi tujuan di dalam mendekat kepada Allah, at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, tujuan yang paling mulia dari itu semua adalah meraih ridha-Nya Allah. Mudahan kita diridhai oleh Allah. Terkadang ada yang bertanya, bagaimana caranya agar ulun ini mengetahui di mana kedudukan ulun di sisi Allah? Apakah ulun ini diridhainya atau dimurkainya? Ulun mau tahu di mana kedudukan ulun di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kedudukan saya di sisi Allah. Apakah saya termasuk orang yang diridhainya
atau yang dimurkainya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah perhatikan dan lihat di mana Allah memposisikanmu. Jawaban dari pertanyaan bagaimana kedudukan saya di sisi Allah, di mana martabat saya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jawabannya adalah kalau engkau ingin mengetahui di mana kedudukanmu di sisi Allah dan bagaimana martabat serta pangkatmu di sisi Allah, maka perhatikan dan lihatlah di mana Allah meletakkan dan memposisikanmu. Jika Allah meletakkan dan memposisikanmu di tempat yang diridainya, maka itu menunjukkan engkau adalah orang yang diridainya. Tapi jika sebaliknya, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala, maka itulah posisi, martabat dan kedudukanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan insyaallah. Nah, dari karenanya ikhlaskan niat, benarkan tujuan. Jangan sampai ada tujuan yang lain. Ya awalnya Masya Allah baik niatnya, tapi pertengahan berbagai macam dzuruf, berbagai macam di sana hal-hal yang mana di sana menjadikan orang tersebut niatnya menyimpang. Khalas. La ilaha illallah. Wa ma tagarraba ilayya, itu namanya tagarrub. Sedekah tagarrub. Artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui amal tersebut. Tapi tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah. Hadir ke pengajian, meraih ridha Allah. Wiritan, meraih ridha Allah. Maulid, burdah, zikir, wirid, salat berjamaah, semuanya tagarrub ilallah. Dan jadikan niat semua itu adalah untuk meraih ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, yang lain mau marah silahkan marah. Tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala benci dengan kita, murka kepada kita, apa gunanya orang lain menyanjung kita? Apa manfaatnya orang lain memberikan penghargaan kepada kita, sedangkan Allah pemilik langit dan bumi murka kepada kita? Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bagaimana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika beliau doa yang sangat masyhur ketika beliau ke kota Taif setelah meninggal Abu Talib, setelah wafat Sayyidatuna Khadijah. Karena di tahun itu ada dua orang penting yang meninggal dunia, sehingga tahun itu dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Amul Huzn, yaitu tahun yang penuh dengan duka cita. Ini sejarah. Jangan sampai kita buta dengan sejarah. Di tahun itu ada dua orang penting bagi baginda Rasul yang wafat di tahun itu. Yang pertama Abu Talib, dan yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah. Wafatnya mereka berdua itu sangat membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpukul, sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi dari gangguan-gangguan sebelumnya. Cacian, hinaan, fitnahan melebihi dari yang sebelumnya. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad memilih hijrah. Hijrah kemana? Ke kota Taif. Ketika beliau hijrah ke kota Taif, apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempar pakai batu, dicaci dan dihina oleh anak-anak kecil yang pada saat itu ada. Semuanya itu apa? Karena ketidaktahuan mereka. Otak mereka sudah didoktrin oleh orang-orang musyrik yang lebih dahulu sampai ke kota Taif sebelum Nabi Muhammad.
sehingga beliau bukan sambutan hangat, bukan pembelaan yang beliau dapatkan, tapi adalah lemparan batu, cacian, hinaan, fitnahan, makian, sampai berdarah kaki mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusap sama beliau darahnya. Sampai pada saat itu beliau bersama Sayyidina Zaid. Nabi Muhammad disuruh berjalan di antara dua barisan seperti ini. Tengah-tengah Nabi Muhammad, samping-sampingnya anak-anak kecil melempari batu. Bayangkan siapa yang dilempar pakai batu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan memberikan syafaat kepada kita, yang besok ketika Nabi Adam wa man dunahu, Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, semuanya mengatakan nafsi nafsi, yang hanya mengatakan ummati ummati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan ana laha, ana laha. Akulah sang pemberi syafaat. Akulah besok yang akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya tuh syair, ha ana laha, ha ana laha, mengucapkan kalimat itu pada saat itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari pakai batu, Pak. Bayangkan kejadian pada saat itu, bagaimana Nabi kita Muhammad dilempari pakai, semuanya doktrin. Nah, dari karena itu nih kita di akhir zaman jangan suka langsung percaya akan suatu berita tanpa tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik dengan sebuah berita, informasi, ayo tabayun dulu, jangan langsung percaya. Apalagi ini orang, ya Allah, terkenal pembohongnya. Udah jangan terlalu percaya. Kabar-kabar di media sosial, kabar-kabar di ini, jangan langsung percaya, tabayun dulu. Ya Allah, dilempari sampai pada akhirnya berdarah kaki Nabi kita Muhammad. Dan beliau langsung menuju ke kebun anggur Sayyidina Adas, yang saat itu masih belum masuk Islam. Sampai Sayyidina Adas melihat pemandangan itu membuat hati beliau ingin menolong Nabi Muhammad. Dan beliau berdoa pada saat itu dengan doa yang sangat masyhur, yaitu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Lihat, ilaika ashku dha'fa quwwati, hanya kepada Engkau aku adukan segala kelemahanku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan ketidakberdayaanku serta kehinaanku di hadapan manusia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'ifin. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa Anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu amri, sampai pada akhirnya illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Semua peristiwa kejadian ini, saya dilempar, dicaci, dimaki, dihina, sampai berdarah kaki saya, semuanya begitu lemah dan hinanya saya di hadapan manusia. Wahai Allah, satu,
yang membuat saya kuat, satu yang membuat prinsip saya di dalam menjalani kehidupan ini. Apa prinsipnya Nabi Muhammad? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku, saya tidak peduli. Baka kawanan dimuari orang kada apa-apa. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Mun pian kada sangit kada apa-apa. Tapi dicari tahu dulu kenapa jadi dimuari orang. Kenapa yo buhannya kada ketuju lawan aku? Oh, sekalinya mun baka kumpulan mancis sejenang di bawahnya. Kawan mbak empatna nang ini sampurna, nang ini LA, nang ini apa lagi yo? Apalagi ngaran rokok tuh tapi hafal juga nah. Nang ini macam-macam. Sabilah lah aja. Sabilah. Ini pulang sabilah lah aja. 4 sekali duduk. Betul membawa bulik pulang lah jarhan. Saban kalian menduduk ngitu jangan digawe wajar ya orang muar. Coba sekali-kali nah hantaki selop. Ambil sebungkus orang. Jebuhannya tanggal berapa ini nih? Wah, sekali ini kada saurang jua nang maulah orang muar saurang jua. Tapi kalau sudah kita berusaha baik dengan orang, kemudian kita sudah berusaha untuk memperlakukan orang sesuai dengan apa yang kita sukai, diperlakukan oleh orang lain dan orang lain masih membenci dengan kita, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadikan prinsip hidup, selama engkau tidak marah wahai Allah, saya tidak peduli dengan semua itu. Di keluarga sudah baik, sudah nolong, sudah santun, sudah menghargai, masih orang lain iri dengan kita, benci dengan kita, padahal kita sudah memperlakukan mereka sesuai apa yang kita sukai diperlakukan oleh orang lain, tapi mereka masih marah dengan kita, benci dengan kita. Jadikan prinsip hidup, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku, aku tidak akan peduli dengan semua itu. Hidup lawan juga hidup nih, kada kawa kita menjadikan orang berataan himung terus lawan kita. Nang sekolah kenanakan di kelas ada aja nang kada ketuju lawan kita. Di grup ada aja nang kada ketuju lawan kita. Di satu RT ada aja, di kalangan keluarga ada aja. Kemudian pulang di di kelompok kita ada aja. Bahkan di perusahaan kita, sesama karyawan, sesama ini itu sama, ada aja yang kada ketuju dengan kita. Jadikan prinsip hidup agar kita di sana tidak terlalu bersedih. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama pian kada sangit dengan ulun, selama pian ridha dengan ulun, ulun kada peduli. Di mana tahunya Allah ridha lawan ikam? Dilihat di mana Allah menempatkanku. Di mana Allah memposisikanku. Ketika Allah memposisikanku di jalan yang benar, maka disitulah aku yakin Allah ridha kepadaku. Tapi ketika engkau diposisikan, ditempatkan di tempat yang salah, cara yang salah, maka disitulah engkau akan mengetahui di mana kedudukanmu. Mudah-mudahan Allah bantu kita seberataan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku bertakarrub, beramal untuk mendekatkan diri kepadaku di dalam meraih ridhaku, yaitu tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai seperti apabila ia melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Ini adalah sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bahasanya taqarrub.
Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah melalui segala kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Itu paling dicintai Allah. Udah. Itu. Paling dicintai oleh Allah amalan dari seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya, ya Allah, lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib. Salat wajib. Tuh, salat 5 waktu khususnya subuh. Apalagi ini subuh Jumat. Nah, salat subuh Jumat berjamaah itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji ketika kecil. Haji ketika kecil itu haji yang masih belum balik, yang 2 bulan, 3 bulan. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Mbah Haji ada loh orang 2 bulan haji, 3 bulan, 4 bulan itu kan haji kecil namanya. Walhasil sebelum balik itu namanya haji kecil. Tapi masih belum bisa dipanggil haji karena masih haji kecil. Bismillah, azan dulu. Bismillah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban bil Islam dinan. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بالله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وهكذا. هذا salat subuh Jumat itu berjamaah itu sama dengan maaf hajinya orang miskin lah, hajinya orang miskin, bukan haji kecil ya, hajjul masakin, maaf keliru tadi, hajjul masakin yaitu hajinya orang miskin. Nah, jadi salat subuh Jumat berjamaah itu pahalanya seperti hajjul masakin, hajinya orang miskin. Orang-orang miskin bisa haji yaitu melalui salat subuh Jumat berjamaahnya itu. Nah, orang biasa aja salat subuh Jumat tapi berjamaah. Nah, apalagi berjamaah kan baca alif lam mim sajadah sama al insan. Alif lam mim sajadah sama al insan itu dibaca. Nah, dan harus paham makmum.
Makmum ya Allah menggerunum di belakang, lawasnya jadi imam ini jar. Mana sujudnya 2 kali pulang serakaat, di mana-mana aja. Iya orang hanya masuk Islam kasihan. Itu namanya sujud sejadah. Namanya sujud sejadah. Bolehlah diganti jar lawan umpama ayat surah nang pendek aja. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan terpendek sedikit daripada surah sejadah. Wasjud waqtarib. Allahu akbar. Bukan masalah sejadahnya, tapi ini masalah surah yang ditentukan oleh syariat dibaca di subuh Jumat, as-sajadah dengan al-insan. Baca itu. Makanya sembahyang subuh Jumat namun pindah hendak bakamih jangan dipaksakan. Bakamih dulu. Kalau pindah benerai kujul nah lawasnya pas takamih. Nah, ya nang berikit di atas karpet tuh nah. Jurang lah kasih kadajar. Aku nyaman etikap masih. Etikap nang apa? Basah karpet musigit. Tuh. Surah Sajadah Alif Lam Mim. Hati-hati kalau pindah dzalikal kitab. Tak surah Al-Baqarah mengada tuntung. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. Sadangkah itu cepatnya? Ini kada lambat banget. Yudabbirul amra minas sama. Jangan di belakang tayyib. Ala lambatan subuh Jumat surah sejadah jangan lambat. Cepat, tepat. Cepat dan tepat. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dhalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Itu nyelambat benar. Sian di belakang muparakah hubungannya beratan sekali salam sorongonon aja lagi mana orangnya di belakang seorang jua. Itu artinya sudah di masjid jadi imam pulang paham cepat dikit nang penting makharijul hurufnya pas cepat dan tepat. Cepat benar kada lambat benar kada sadang. Khairul umur awsatuha. Hal yang paling baik itu adalah sedang-sedang. Cepat benar kada, lambat benar kada. Maka surah Sajadah ini hati-hati cepat kalau pindah tak Yasin. Timbul wa ilaihi turja'un ujungnya. Bingung, imam bingung, makmum maginnya. Kenapa jadi turja'un? Takang beratan. Ada nang loco di padang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betahlil sekalinya. Mbahnya mun Yasin pada tahlil lagi lawanannya. Bujur pulang. Minta tah di belakang imam juga harus mengkawah hafal sudah sejadah. Amunnya kada hafal paling kada menjaga. Kalau pina imam benar lumbus. Mobilnya lumbus, ada aja poster di muka. Bagusnya tuh hafal juga pang. Ada poster tuh kalau pina imamnya min. Ada kau membaca nah kacamata tertinggal periannya nah. Kabur seberatan, apa habar? Nah, jadi hajjul masakin, hajinya orang miskin adalah sholat subuh Jumat berjamaah. Ayo yang hendak haji, tapi jangan dihendaki haji limbah tuntung sembahyang subuh Jumat berjamaah langsung haji. Masya Allah.
Nah, itu pahalanya aja, pahalanya nang kaya haji orang miskin. Orang miskin kau berhaji dengan cara apa? Orang miskin hajinya orang miskin bisa mendapatkan pahala haji dengan cara sholat subuh Jumat berjamaah. Apalagi kau hadir majelis sampai isyraq, sembahyang pulang limbah isyraqnya 2 rakaat, masya Allah. Haji wa umrah, haji dan umrah sempurna. Nah, jangan sampai kita nang di padang ahlu sunnah wal jamaah nih langgar musigit, jangan sampai subuh Jumat kadang baca surah sajadah. Mun kada kawa ya sakawanya syukur juga guru bersubuh daripada kada bersubuh lalu aja salah pian aja sudah banyak. Orang madah kan bujurnya jua mbah kena limbah ada yang mengganti apa itu aja lain NU itu. Nah seorang jua waktu bahari ahlu sunnah wal jamaah pindah kata pihak memakai amaliyah orang tuha bahari limbah ada yang menyerobot lalu aja pindah sangit. Nah ini kita ini ahlu sunnah wal jamaah, ayo kok hidupakan ahlu sunnah ya hayyu ya qayyum. Amaliyah orang bahari tuh, amaliyah orang bahari kalau tuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Sambil hendak baku ciak ketia kada boleh paksa maka baparak pulang dengan supaya terbangunan di rumah. La ilaha illa anta أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أصلح قلوب وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله nah raminya kayak itu ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitaubah wal qabul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighafrani dzunub. Nah hanya baca doanya daripada ungut menunggu berbunyi itunya titit hanyar kamar baik bacaannya ya qayyum. Kada boleh dia menggawin itu, kada ada contohnya. Tapi bagus saja kalau, nah iya sudah. Kada kita harus bagus saja kalau. Apalagi doa antara adzan dan qomat kada harapan ditolak tuh minta husnul khotimah. Nah. Itu gawian kaum tuha bahari tuh. Sawat variannya kita di musigit nah kayak apa kena pas nimbah diambil orang ya habisan sudah nang tuha tuh saurang kada melestarikan, coba lestarikan berbeda boleh kada apa-apa, ini panggawian kami. Makanya jurulun perlu kedewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Perlu kedewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Kita dari dulu sudah berbeda, tapi perlu kedewasaan dalam menyikapi perbedaan agar jangan sampai perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita mengakibatkan sebuah permusuhan dan perpecahan. Ketika suatu perbuatan yang kami lakukan tidak Anda setujui, bukan berarti kami salah.
Tuh. Belum lagi nang ya Latif oh ya Kafi. Keingatan lagi halus aja bangun kayak itu aja. Kaumnya meninggal juga sudah. Jauh mic-nya dahulu tuh. Ini ya Allah, ya Allah. Coba naon bahar itu. Ya Latif ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi Allah. Takajud nang mengantuk tuh. Ihan gitu orang ya Allah. Lalu nang Tuhannya nih hilangan, nang melestarikan kadada, pak diambil orang, ne hanyar saurang jua. Masjid-masjid langgar-langgar yang jadi rujukan kaum Tuhan, ayo lestarikan neta amalan orang Tuhan kita bahari. Iya julun tadi ketika kita melakukan suatu amalan nang menurut orang lain itu adalah keliru, belum tentu keliru. Nah itu. Bagaimana tadi? Ya ya kayung gitu. Mbah dulu kayak itu. Wah ini kan adalah kata piada lagi dah. Jauh masa kali nang menambahi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Membacanya pulang santai aja. Bapak gerandak hancap-hancap tuh apa? Barang Nabi apa? Santai aja. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tuntung ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nyaman kalau didengar. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Munkar Nakir. Jangan diterusakan itu. Ada kalau tuh ajirna minan nar ya hayyu ya qayyum. Raminya bewiritan gitu tuh. Apalagi dalailan beburdahan. Malam Jumat rami orang amin tadzakuri jiranin bi salam. Orang tuh habari hampir hafal burdahan itu. Hafalnya kada bastilah rancak mendengar. Kayak kita juga Yasin rancak sarwan hafal. Haul sarwan no mulai Yasin sidin no hafal. Nyarancak sarun orang tuh habari no burdahan tuh hafal dalail mukhtasar dalail nang hafal kada pasti lama hafal kada. Wah ini aduh kananakan kita macam-macam nang dihafalinya bahasa samut lah. Ada penting itu tuh. Ih nang apa dihafalin nang itu? Mali birad jimahi min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayl bil lujum. Rame banget tuh. Maka bakancangan lain-lain lagunya 10 pasal burdah tuh 10 lagu. Jalan tuh sunnat amanah ya Allah. Bamek gen kada ingin bertanya kancang-kancang belum tabare. Rame aja. Wah ini ya Allah, tarang lampu diulah dudukan, main game. Napa? Coba tuh sekali-kali kita nakainya dudukan, dikam di kafe dudukan sekali-kali aja. Dudukan leh. Orang berlima dudukan. Buka burdah. Sekali-kali nak duduk nakaini santai. Ayo, buka burdah. Al-Fatihah. Tahu. Langsung aja lagi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بذي سلامي تزداد من جرى مغلتي. Ulun yakin dah haratan itu orang nak ini beratan. Nyata ini canggih orang ya kada pas tempatnya. Setiap ibadah itu di mana aja cocok. Apalagi bersalawat burdah
salih likulli zaman wa makan. Jangan sampai syariat disuruh mengikuti zaman. Nah, ini lain zamannya lagi. Harus berubah juga hukum syariat. Oh, kada kawa. Hukum syariat salih likulli zaman wa makan. Hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad cocok di setiap era dan di setiap tempat. Selama tidak ada syariat, selama tidak ada nas yang melarang kita untuk melakukan hal ibadah tersebut di tempat yang tertentu, seperti hammam. Seperti hammam kan kita dilarang untuk melakukan zikir dan lain sebagainya, itu ada nas. Tapi ala kulli hal, secara umum syakal am, secara umum syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdul Salih likulli zaman wa makan. Apalagi tempat-tempat orang dalam kelalaian, kita dianjurkan untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Jangan sampai syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad yang kita paksa untuk menyesuaikan zaman dan tempat. Keliru namanya. Nah, kenapa amal wajib yang dilakukan seorang hamba paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu fardu ain atau fardu kifayah? Karena fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kenapa hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam bertaqarrub ilallah lebih dicintai oleh Allah? Naam, dikarenakan hal yang wajib lebih sempurna dari yang sunnah, karena Allah menjamin bagi orang yang melakukan satu wajib, itu imbangannya, ukurannya. Pahala yang wajib, pahala salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, itu setara dengan pahala sunnah 70 derajat. Jadi karenanya utamakan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah, begitu. Nah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila, dan la yazal, dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunnah? Maksudnya hatta amla'a qalbahu min ma'rifati, sehingga aku penuhi hatinya dengan ma'rifat kepadaku. Sehingga ketika Allah mengisi hati orang yang istiqamah melakukan hal yang sunnah dengan ilmu-ilmu ma'rifat, maka terpancarlah di sana cahaya-cahaya kewalian dari hatinya. Orang yang dicintai oleh makhluk, mereka adalah orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah dari manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi melakukan yang sunnah sebelum yang wajib kita bereskan terlebih dahulu. Amalkan yang sunnah dan jaga yang wajib. Jangan sampai karena yang sunnah kemudian kita mencacati yang wajib. Ini yang keliru, ini yang salah. Ini yang salah, begitu. Insyaallah kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, meridai kedua orang tua kita, meridai keluarga kita, meridai saudara kita, meridai
sahabat kita, meridhai kawanan kita seberataan, dan mudah-mudahan Allah meridhai anak dan istri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.